Halo Bu Leli, perkenalkan nama saya April Louis Saringar Ulibasa dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor presensi 3. Di video ini saya akan berceramah kepada kita semua dengan judul ceramah menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh di tengah pandemi. Di video ini saya juga akan berperan sebagai seorang dokter. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera teman-teman seperjuanganku yang saya kasihi. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang Ia berikan kepada kita. Hingga saat ini kita tetap diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang sangat memarak ini. Di video ini saya akan mengingatkan kepada teman-teman betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan selama pandemi ini. Tetapi sebelum memulai, saya juga ingin bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Leli karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berceramah kepada kita semua. Kesehatan. Kita semua tahu di sini betapa pentingnya kesehatan itu. Perlu kita ketahui juga bahwa kesehatan itu berharga untuk kita tanpa terkecuali, tua maupun muda, dan kesehatan itu sangat mahal harganya. Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya melalaikan akan kesehatan dirinya sendiri. Mereka dalam tanda kutip bertindak semena-mena terhadap dirinya, tanpa tahu apa yang bisa terjadi pada dirinya. Apalagi di masa pandemi ini, kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi titik vital seorang yang harus dijaga. Tapi sayangnya, banyak orang yang meremehkan betapa bahayanya virus corona ini jika tubuh kita lemah. Salah satu bentuk hal yang orang tidak sadari bahwa hal tersebut bisa membuat imunitas atau daya tahan tubuh seorang menurun adalah pola hidup. Seperti yang kita tahu, pandemi menjadikan semua orang untuk beraktivitas di dalam rumah. Dan ini memaksa pola hidup mereka menjadi berubah drastis 180 derajat. Pola hidup yang berubah inilah yang menjadi titik loncatan kesehatan individu menurun. Coba kalian bayangkan, bagaimana jika kalian tidak menjaga kesehatan seperti tidur terlalu malam, makan tidak teratur, terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari? Apakah kalian memikirkan dampak tersebut? Mungkin di awal kalian memikirkan dampak tersebut. Lalu pasti makin hari, kalian tidak peduli dan bagaimana kelanjutannya sekarang? Apakah kalian masih peduli dengan kesehatan kalian? Mari kita bahas dari jam tidur terlebih dahulu. Banyak orang pergi tidur hanya jika ia merasa mengantuk. Tapi tanpa kalian sadari, walaupun tidak merasa mengantuk, tubuh juga memerlukan istirahat yang cukup. Lama waktu orang dewasa tidur adalah sekitar 7-9 jam per hari. Sedangkan untuk usia remaja seperti kita ini adalah 8-10 jam per hari. Memangnya akibat dari kurang tidur itu apa? Yang pertama, bisa mempercepat penuaan dini. Yang kedua, menurunkan daya ingat, menambah berat badan, dan yang lebih parah lagi dapat berisiko menyebabkan penyakit jantung, diabetes, stroke, hingga penyakit kanker, dan yang pasti menurunkan daya tahan tubuh kita. Lalu yang kedua ada menjaga pola makan. Menjaga pola makan bisa dengan dimulai makan makanan yang sehat dan bergizi. Masa pandemi ini juga kebanyakan orang lebih suka memesan makanan karena menganggap lebih praktis. Padahal makanan yang mereka beli belum tentu sepenuhnya higienis. Karena kita tidak tahu bagaimana proses pembuatannya makanannya selama dimasak. Apalagi dewasa ini, kebersihan itu menjadi salah satu poin penting dalam menjaga kesehatan. Jadi saran saya, yaitu alangkah baiknya jika kita membuat makanan kita sendiri, yang kehigienisannya sudah kita ketahui. Lalu juga selama di rumah banyak orang yang terlalu asik dalam kegiatannya, hingga mereka lupa waktu jam makan. Sebagian orang menganggap ini hal yang remeh. Hal seperti ini hanya dikaitkan dengan gangguan pada sistem pencernaan. Kenyataannya, telat makan juga sangat berpengaruh pada imunitas tubuh kita.
Seorang gizi klinis, Dr. Samuel Otero, mengatakan, sel tubuh butuh pola makan teratur. Kalau telat, ada masa tubuh merasa kelaparan, maka sistem sel imun juga menurun. Maka dari itu, kita harus tetap makan dengan pola waktu yang benar. Saran saya, gunakan alarm jika kalian sering lupa waktu saat beraktivitas. Sehingga alarm tersebut akan bisa mengingatkan kita untuk tidak telat makan. Oleh karena itu, seperti yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan. Cara untuk memperbaiki pola hidup yang sudah terbalik ini adalah dengan mengembalikannya kembali. Maksud saya di sini, jangan jadikan pandemi membuat pola hidup kita rusak. Tetapi lakukan kegiatan kita seperti sebelum pandemi, ya hanya saja kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah, di luar rumah, menjadi di rumah. Seperti berolahraga, bekerja, sekolah, dan aktivitas sebagainya. Lalu saya tegaskan, selama pandemi ini kita juga harus tetap produktif. Jangan jadikan di rumah menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan, untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, supaya kita tetap kuat dan dalam melewati ini semua. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak berkenan di hati penonton maupun Bu Leli. Saya April Luisa Ringar Ulibasa, pamit undur diri. Terima kasih.